Baiklah, perkenalkan nama saya Ronaldo. Nah, di sini saya akan membahas tentang fuzzy in reference, perhitungan umur ya. Nah, itu NPM saya terakhir 48, saya lokal B. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, kita masuk dulu pendahulunya bagaimana caranya untuk mengetahui apa maksudnya itu ya. Oke, perhitungan umur ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara bagaimana perhitungan umur menggunakan rumus dan gambar diagram. Oke, di sini kita akan ada ditunjukkannya bagaimana cara menghitungnya dan rumus-rumusnya, dan ada juga gambar diagramnya bagaimana kita ingin mengetahui yang tua dan muda, anak-anak atau pemuda. Oke, di sini ada metodologi yang menggunakan rumus serta gambar diagram untuk mengetahui umur, usia, anak, muda, paruh muda sampai ke tua. Oke, di sini nanti ada gambar diagramnya, cara menunjukkan umurnya itu sampai berapa, dia sudah bisa sampai ke tua atau muda, anak atau paruh muda. Oke, di sini kita akan masuk ke fungsi keanggotaannya. Mana ada A, itu umur. Fungsi keanggotaan umur dapat dilihat pada gambar 2. Oke, di pinggir situ ada derajat keanggotaannya dari titik 1 sampai 0. Dan di gambar diagram itu ada muda, tua, dan angkanya di bawah ada 12, 30, 31 sampai 50. Oke. Dimana kalau usia muda dia itu garisnya itu lurus ke bawah ke 12. Oke, jadi dia waktu mudanya itu masih ke 12 tahun. Nah, garis miringnya itu ke 31. Nah, dimana 31 itu sudah dihitung sebagai masih muda atau paruh muda ya. Nah, di sebelah ada tua. Nah, tua itu batas umurnya itu garisannya itu ke bawah ke 50. Garis sampingnya itu ke 30. Oke, dimana itu garis silangnya antara 30 dan 31 itu dimana dia membagi, dimana dia masih paruh muda atau paruh tua ya. Jadi umurnya itu terbagi, dimana 30 itu dia sudah dihitung setengah tua. Nah, jadi masuk sudah di itu ke 31 itu dia masih setengah muda tuh, nah hampir tua gitu ya guys. Nah, di sini ada fungsi keanggotaan dari variabel umur dapat dilihat dari rumus tersebut. Nah, dari gambar tadi, nah ini rumusnya, cara perhitungannya kayak gini ya. Nah, di sini ada tertulis di sini muda dalam kurung A. Nah, dalam kurung A itu sama dengan 3 buka kurung 31 min A. Oke. Ya, saya 1 titik koma, di bawahnya juga ada 0 titik koma ya. Nah, dibagi 31 kurang 12 titik koma. Nah, kalau dia itu perhitungan muda ya. Kalau ini yang di bawahnya ini ada perhitungan umur yang tua. Oke, tua A 1 titik koma A min 30 dibagi 50 min 30 titik koma 0 titik koma ya. Nah, di sini juga ada A lebih besar sama dengan 50, 30 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan 50. Oke, A lebih kecil sama dengan 30. Nah, itu di sebelahnya itu ada juga rumus dari muda itu ya. A lebih kecil sama dengan 12, 12 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan 30. Oke, di bawahnya itu ada A lebih besar sama dengan 31 ya. Jadi ini adalah rumus perhitungannya ya. Bagaimana kita ingin mengetahui umur di usia tua atau di usia muda. Nah, di sini ada juga kelahiran pertama. Fungsi keanggotaan kelahiran pertama dapat dilihat pada gambar tersebut. Oke, di sini sama juga gambar diagramnya tadi ada dari titik 1 hingga 0. Di sini dia ada bagi muda sama tua ya. Perhitungannya sama tadi.
Nah, di mana muda itu garis lurusnya ke 17 dan garis pinggirnya itu ke 36. Nah, sedangkan tua itu garis bawah ke bawahnya itu, nah lihat situ ya. Nah, yang kalau dia paruh tua atau paruh muda itu ke 35. Nah, dan muda itu garis miring itu ke 36. Nah, ini untuk kelahiran pertama. Dapat dilihat pada diagram tersebut ya, di mana garis miringnya itu arah ke situ. Nah, itu adalah batas tua atau menentukan masa mudanya. Jadi kalau begitu cara perhitungannya. Nah, fungsi keanggotaan dari variabel kelahiran pertama dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya ini ada begini ya. Nah, dimana muda dalam kurung B sama dengan, nah itu kurung 36 min P dibagi 1 titik koma 0 titik koma 36 min 17 titik koma. Nah, dimana usia muda itu bisa dilihat dari rumus yang pertama ya. Kalau kita ingin menghitung dari rumus pertama itu, kita akan mendapatkan hasil di usia muda. Nah, jika kita ingin menghitung di umur yang tua, nah itu dapat dilihat dari rumus kedua ya. Nah, rumus kedua itu bisa digunakan untuk mencari hasil dari umur ke yang paling tua. Nah, kan tadi hasilnya itu 35, yang muda itu 36. Nah, kita bisa lihat di gambar diagram tadi ya, dimana umur garisnya itu tuanya itu kemana, mudanya itu kemana ya, batas paruh tuanya paruh mudanya kemana. Nah, itu hasilnya itu ada. Nah, misalnya muda itu hasilnya kan 36 ya, yang tua juga 35. Nah, manager. Oke, fungsi keanggotaan manager dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, di sini kita akan melihat juga gambar diagramnya juga, di mana derajat penguatan itu sama juga ya, ada gambar diagramnya dari 1 hingga 0 ya. Oke, di sini kita akan cara mengetahui ya bagaimana itu terlihat anak-anak yang dewasa ya. Nah, usia anak-anak itu kita lihat garis turunnya ke bawah ya. Garis lurus ke bawah itu ada ke 12. Oke, 12. Nah, sekarang dewasa itu lihat dari bawahnya itu ada 24. Oke, ini usia mereka tahun ya. Nah, dimana garis dewasa itu tujuhnya garis miring itu ke 12 dan anak-anak itu ke 13. Nah, dimana itu kalau misalnya garisan begini ya, saya jelaskan kembali. Dimana itu misalnya cara perhitungannya itu 12,5 ya. Nah, dia itu sudah masih anak-anak itu dalam usia 13 itu dia sudah menjenjang dewasa, dan dimana 12 itu dia masih terhitung anak-anak ya. Jadi macam-macam cara menghitungnya adalah dibagi tengah-tengah jadi 12,5. 12,5 itu dia sudah dikira dewasa dan masih jadi dikira anak-anak separuhnya ya. Jadi itu dia dibagi pertengahan, dimana masuk usia dewasa dan dimana masuk usia anak-anak. Nah, fungsi keanggotaan variabel manager ini dapat dilihat pada rumus berikut ya. Nah, sama juga yang tadi ya, 13 hingga 12. Lihat hasil akhirnya itu anak-anak itu ya. Yang nomor 1 itu rumusnya tuh ke yang masih usia anak-anak, dan dewasa itu umurnya 12 ya. Nah, dimana tadi maksudnya bukan umurnya 12 tapi terbagi ya, terbagi setengah-setengah. Nah, kalau misalnya kita lihat ke slide yang tadi ya, itu hasilnya tuh pasti sama, dimana masuk tuh anak-anak itu masa usia dewasanya itu 13 dan 12.
Nah, mana pause, fungsi mana pause dapat dilihat pada gambar berikut ya. Muda, tua. Nah, di sini gambar diagramnya juga kira sama semua ya, cuma bedanya garis bagi sama angkanya ya. Nah, kalau sudah paham ini usia menopause ini ya. Nah, di sini dia ada muda sampai ke tua. Oke. Dari muda itu dia 35 sampai 55, 34 sampai 75. Oke, di mana usia mudanya itu masuk ke 55. Itu 55 itu masih kira muda atau paruh tua. Nah, di mana tua itu dihitungnya 54. Nah, itu ada di situ ada paruh muda dan paruh tua. Di mana tua itu garis lurusnya ke 75. Jadi usia yang ditentukan tua itu adalah umur ke 75. Dan kalau masih muda itu masih 45. Nah, rumusnya ini juga ini ya. Rumusnya sama ya, fungsi keanggotaan dari variabel mana pause dapat dilihat sebagai berikut. Oke, nomor 1 itu kan rumusnya itu yang muda, sama juga seperti tadi yang tua. Kita lihat hasil akhir itu kan 55 juga. Oke. Jika kita ingin melihat kembali cara perhitungan itu, dia dibagi dari titik D. Kan ini sudah titik 1 sampai 0. Nah, ini mana 1 di koma. Nah, itu diambil dari titik 1. Titik 1 garis panah ke atas dan 0 itu garis panah ke bawah. Kalau ingin tahu di mana diambil ya. Nah, 55D itu dari perhitungan angka yang ada di garis bawah. Ya, dari 55 sampai 45. Nah, itu diambil dari dia paruh muda. Dan paruh tua dikembalikan juga seperti begitu ya, dari umur 54 sampai 75 guys ya. Nah, ini ada daftar pustaka ya guys, dimana kalau kita ingin ambil materinya ada di sini ya guys ya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Oke. Selamat sore dan selamat siang.